Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Salve, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya Richardus Anicetus Pelo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Flores Timur. Video ini berisikan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajarannya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri bagi tiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan yakni coaching yang memiliki 3 prinsip yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching juga menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi rencana tindak lanjut. Emosi saya yang dirasakan terkait dalam proses pembelajaran di modul ini adalah yang pertama cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena takut saya tidak dapat memahami dan mengaplikasikan materi tersebut. Berikutnya, saya juga merasa tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Saya juga merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Setelah mempelajari semua materi dalam modul ini, saya optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Hal yang sudah baik dari keterlibatan diri dalam proses belajar adalah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Setelah saya mempelajari modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun observer. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus bisa mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bagian dari bagian penilaian guru, namun harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Maka itu guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif, namun juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi guru, kinerja guru, dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar terjadi kesepahaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya.
Kegiatan supervisi akademik hanya sebatas saat kepala sekolah pengawas melakukan observasi tanpa adanya kegiatan percakapan pra-observasi dan pasca observasi sehingga hanya menghasilkan penilaian terhadap guru saja. Selain itu juga prosesnya belum menggunakan prinsip coaching dan lebih cenderung bersifat mentoring. Kedepannya kegiatan supervisi akademik harus dijadikan salah satu bagian untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi koci. Dalam pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sama halnya dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi koci agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat menciptakan suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan coaching. Proses pengembangan diri sebagai pemimpin pembelajaran sangat sesuai dengan prinsip coaching yakni terjalinannya kemitraan antara coach dan coachee. Dengan penerapan coaching secara terbimbing dapat memaksimalkan potensi diri coachee. Berdasarkan pertanyaan dari coach sesuai alur percakapan Tirta. Manfaat coaching yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran yaitu menganalisis permasalahan, tujuan, perencanaan, dan kalibrasi. Merencanakan tindak lanjut sesuai hasil identifikasi. Melaksanakan tindak lanjut dengan semangat dan penuh tanggung jawab, dan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan bagi para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman.